Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Pada masa-masa awal penyebaran Islam di Mekah, tekanan dari kaum Quraisy semakin meningkat. Rasulullah dan para pengikutnya menghadapi berbagai ancaman fisik dan mental yang datang silih berganti. Namun, di tengah ketegangan itu, ada sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak pernah meninggalkannya. Mereka tetap setia dan siap berkorban, bahkan nyawa, demi membela beliau dan agama yang mereka imani. Salah satu sahabat paling setia yang kisahnya begitu dikenang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah seorang saudagar terhormat di kalangan Quraisy. Namun begitu Islam datang, dia tidak ragu untuk meninggalkan kenyamanan duniawi demi membela ajaran Rasulullah. Sejak pertama kali memeluk Islam, Abu Bakar telah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Ia tidak hanya menyokong dakwah Rasulullah dengan hartanya, tetapi juga dengan keberaniannya. Tidak ada rintangan yang membuatnya mundur dari jalan ini, dan kesetiaan itu terlihat dengan sangat jelas saat peristiwa hijrah ke Madinah. Suatu malam yang gelap, kabar mengenai rencana hijrah Rasulullah ke Madinah tiba di telinga Abu Bakar. Kaum Quraisy telah bersepakat untuk membunuh Rasulullah, dan beliau membutuhkan seseorang yang bisa mendampingi dalam perjalanan yang penuh bahaya itu. Ketika Rasulullah memberitahu Abu Bakar tentang rencana ini, tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar berseru, "Aku akan menemanimu, ya Rasulullah." Bagi Abu Bakar, keselamatan Rasulullah lebih berharga dari nyawanya sendiri. Ini bukan kali pertama Abu Bakar memperlihatkan keberanian dan cintanya kepada Nabi, namun perjalanan ini akan menjadi bukti paling nyata dari kesetiaannya. Malam itu juga, Abu Bakar segera mempersiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk perjalanan panjang menuju Madinah. Abu Bakar tahu, Quraisy tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mengejar dan mencari Rasulullah kemanapun beliau pergi. Karena itulah, Abu Bakar dan Rasulullah memutuskan untuk bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari, sampai situasi aman untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Gua Sur, Abu Bakar sekali lagi menunjukkan kesetiaannya. Sebelum Rasulullah masuk, Abu Bakar dengan penuh kehati-hatian memeriksa setiap sudut gua. Dia memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mengancam, bahkan menutup beberapa lubang dengan kain yang dibawanya. Namun, ada satu lubang yang tidak bisa ditutup oleh kain, dan di dalamnya bersembunyi seekor ular. Abu Bakar, tanpa memikirkan dirinya sendiri, menutupi lubang itu dengan kakinya agar ular tersebut tidak keluar dan menggigit Rasulullah. Di tengah malam yang sunyi, saat Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, ular itu menggigit kakinya dengan sengatan yang sangat menyakitkan. Abu Bakar menahan rasa sakit yang luar biasa, takut membangunkan Rasulullah dari tidurnya. Air matanya jatuh tanpa suara, menetes di wajah Rasulullah, yang membuat beliau terbangun. Melihat wajah sahabatnya yang pucat dan menahan sakit, Rasulullah bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa seekor ular telah menggigitnya. Rasulullah pun mengusap kaki Abu Bakar sambil berdoa kepada Allah, dan dengan izin Allah, rasa sakit akibat gigitan ular itu hilang seketika. Kesetiaan Abu Bakar tidak berhenti sampai di situ. Selama 3 hari di dalam gua, kaum Quraisy dengan marah menyebar pasukan pencari untuk menangkap Rasulullah. Para pengejar itu mendekati gua, hingga suara langkah kaki mereka terdengar jelas. Melihat para pencari semakin dekat, hati Abu Bakar berdebar kencang. Ia sangat khawatir keselamatan Rasulullah terancam. "Ya Rasulullah, jika mereka melihat ke bawah kaki mereka, pasti kita akan ditemukan," bisik Abu Bakar dengan nada cemas. Namun dengan tenang dan penuh keyakinan, Rasulullah menjawab, "Jangan khawatir, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita." Ucapan Rasulullah itu menguatkan hati Abu Bakar. Dia tahu, selama dia bersama Rasulullah, Allah akan selalu melindungi mereka. Dan benar saja, Allah menurunkan perlindungannya dengan cara yang tidak diduga. Seekor burung datang dan membuat sarang di depan mulut gua, sementara laba-laba menenun jaringnya di sekitar pintu gua.
Ketika pasukan Quraisy sampai di mulut gua dan melihat sarang burung serta jaring laba-laba, mereka mengira tidak mungkin ada orang di dalam gua itu. Mereka pun pergi, dan Rasulullah serta Abu Bakar selamat dari pengejaran itu. Setelah keadaan sedikit tenang, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Selama perjalanan, Abu Bakar tetap setia berada di sisi Rasulullah. Ketika matahari terik membakar, Abu Bakar meneduhkan Rasulullah dengan kain. Ketika malam dingin merasuk ke dalam tubuh, Abu Bakar memberikan apa yang ia punya untuk memastikan sahabatnya tetap hangat. Setiap langkah Abu Bakar adalah wujud nyata dari kesetiaan yang tidak pernah pudar. Meski nyawa selalu dalam ancaman, ia tidak pernah gentar, karena hatinya telah dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah dan keyakinan penuh kepada ajaran Islam. Sesampainya di Madinah, kedatangan Rasulullah disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk setempat, yang kemudian dikenal sebagai kaum Ansyar. Mereka menantikan dengan harapan dan keinginan untuk mendukung dakwah Islam. Abu Bakar yang selama perjalanan selalu berada di samping Rasulullah, tidak mencari penghormatan atau pujian. Kesetiaannya bukan untuk menggapai ketenaran, melainkan murni karena cintanya kepada Rasulullah dan keyakinannya kepada kebenaran agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah tetap terlihat. Ia adalah sosok yang selalu menjadi pembela terdepan bagi Nabi, baik dalam urusan agama maupun sosial. Ketika Rasulullah mengalami kesedihan karena wafatnya Khadijah, Abu Bakar adalah sahabat yang memberikan dukungan dan penghiburan. Begitu pula ketika umat Islam mengalami kesulitan ekonomi atau serangan dari musuh-musuh mereka, Abu Bakar selalu berada di garis depan untuk memberikan solusi, baik dengan hartanya maupun dengan nasihat yang bijaksana. Satu peristiwa yang begitu menggambarkan kesetiaan Abu Bakar terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Ketika umat Islam terkejut dan sedih dengan wafatnya Nabi, beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Umar bin Khattab, dalam kesedihannya, sampai berkata bahwa siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat akan dihukum. Namun, di tengah kekacauan itu, Abu Bakar dengan tenang dan bijaksana naik ke mimbar. Ia berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah hidup dan tidak pernah mati." Dengan kata-kata tersebut, Abu Bakar menenangkan umat, menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, serta kesetiaan kepada ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah bukanlah sekadar kesetiaan seorang sahabat kepada sahabat lainnya. Itu adalah wujud dari iman yang mendalam, cinta yang tulus, dan pengorbanan yang tanpa pamrih. Bagi umat Islam, kisah kesetiaan Abu Bakar menjadi contoh abadi tentang bagaimana seorang muslim harus bersikap, setia kepada pemimpin yang benar, berdiri teguh di jalan kebenaran, dan tidak takut menghadapi cobaan apapun demi menegakkan agama yang mulia ini. Setelah Rasulullah wafat, ujian bagi umat Islam semakin besar. Wafatnya beliau adalah pukulan berat, bukan hanya karena kehilangan sosok yang sangat mereka cintai, tetapi juga karena Rasulullah adalah pusat dari segala urusan agama dan dunia mereka. Ketiadaan beliau menyisakan kekosongan yang tak terhingga. Dalam suasana duka itu, muncul kebingungan di antara kaum muslimin mengenai siapa yang akan memimpin mereka. Beberapa kabilah bahkan mulai goyah imannya dan mempertanyakan komitmen mereka terhadap Islam. Namun, di tengah situasi yang genting tersebut, Abu Bakar muncul sebagai sosok yang tegar. Setelah menenangkan umat dengan kata-kata bijaksananya, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama umat Islam. Ini bukan sekadar bukti dari penghormatan kaum muslimin kepada Abu Bakar, tetapi juga pengakuan terhadap kesetiaannya kepada Rasulullah dan perjuangannya dalam menegakkan Islam. Sebagai khalifah, Abu Bakar dihadapkan dengan tantangan yang sangat berat. Banyak suku yang selama ini menyatakan keislaman mereka justru memilih untuk mundur, menolak membayar zakat, atau bahkan murtad setelah wafatnya Rasulullah. Ini dikenal sebagai Perang Riddah atau perang melawan kemurtatan. Beberapa suku menganggap bahwa perjanjian mereka dengan Islam hanya berlaku selama Rasulullah masih hidup. Mereka tidak menganggap perlu untuk tetap setia kepada ajaran Islam setelah beliau tiada. Namun, bagi Abu Bakar, Islam bukanlah agama yang berakhir dengan wafatnya Rasulullah.
Ia melihat Islam sebagai agama yang kekal, yang harus tetap dijaga dan ditegakkan, tanpa memandang siapa yang menjadi pemimpinnya. Ketika beberapa sahabat, termasuk Umar bin Khattab, merasa bahwa perlu ada toleransi terhadap suku-suku yang menolak membayar zakat karena situasi yang belum stabil, Abu Bakar dengan tegas menolak. Ia berkata, "Demi Allah, jika mereka menolak memberiku seutas tali yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka aku akan memerangi mereka karena hal itu." Ketekadan Abu Bakar ini mencerminkan semangat kesetiaannya terhadap ajaran Rasulullah. Ia tidak rela melihat adanya kompromi terhadap hukum-hukum Islam yang telah ditegakkan dengan susah payah. Dengan memimpin pasukan muslimin, Abu Bakar berhasil menumpas pemberontakan-pemberontakan tersebut dan mengembalikan stabilitas dalam komunitas Islam. Perang Riddah adalah salah satu bukti paling nyata bahwa Abu Bakar tidak hanya setia kepada Rasulullah sebagai pribadi, tetapi juga kepada seluruh misi dakwah yang telah beliau jalankan. Kesetiaan Abu Bakar juga terlihat dalam caranya mengelola urusan umat setelah wafatnya Rasulullah. Salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar sebagai khalifah adalah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ke Syam, meskipun situasi di dalam negeri belum stabil. Rasulullah sendiri telah menunjuk Usamah untuk memimpin ekspedisi ini sebelum wafatnya. Beberapa sahabat, termasuk Umar, merasa bahwa lebih baik menunda pengiriman pasukan tersebut sampai keadaan di Arab stabil, mengingat ancaman dari suku-suku yang murtad. Namun, Abu Bakar tetap teguh pada pendiriannya. Ia berkata, "Aku tidak akan membatalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Demi Allah, seandainya aku tahu bahwa aku harus menghadapi serangan musuh sendirian, aku tetap akan mengirim pasukan ini sesuai perintah Rasulullah." Dalam sikap ini, Abu Bakar menunjukkan betapa besar kesetiaannya kepada warisan Rasulullah, bahkan dalam menghadapi bahaya yang mengancam eksistensi umat Islam. Selain itu, Abu Bakar juga menunjukkan kesetiaan dalam memelihara keadilan dan kesejahteraan umat. Sebagai khalifah, dia hidup sangat sederhana. Meskipun dia memiliki kekuasaan besar, Abu Bakar tidak pernah menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Bahkan, gajinya sebagai khalifah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-harinya, tidak lebih. Ketika ia wafat, tidak ada harta berlimpah yang ditinggalkan. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk kepentingan umat. Tidak ada yang disisihkan untuk dirinya sendiri. Kisah kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah juga berlanjut hingga detik-detik terakhir hidupnya. Ketika Abu Bakar merasa bahwa ajalnya sudah dekat, ia memikirkan umat Islam dan siapa yang layak menggantikannya sebagai khalifah. Setelah berdiskusi dengan para sahabat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Pemilihan Umar ini bukanlah keputusan yang diambil sembarangan. Abu Bakar mengenal Umar sebagai sosok yang tangguh, adil, dan setia kepada Islam. Ia tahu bahwa Umar akan mampu memimpin umat dengan baik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Sebelum wafat, Abu Bakar meminta untuk dimakamkan di samping Rasulullah. Ini adalah bukti terakhir dari kesetiaannya yang tiada henti. Abu Bakar tidak hanya ingin bersama Rasulullah di dunia, tetapi juga di akhirat. Permintaan tersebut dikabulkan, dan hingga kini, makam Abu Bakar terletak berdampingan dengan makam Rasulullah di Masjid Nabawi, Madinah. Kesetiaan Abu Bakar adalah contoh luar biasa yang seharusnya menjadi inspirasi bagi setiap Muslim. Kesetiaan ini tidak hanya terlihat dalam hal-hal besar, seperti pengorbanan harta dan nyawa, tetapi juga dalam hal-hal kecil, seperti tetap berpegang teguh pada amanah dan prinsip yang diajarkan Rasulullah. Abu Bakar tidak pernah mundur atau merasa lelah dalam membela dan menegakkan ajaran Islam. Ia adalah sahabat sejati yang rela menyerahkan seluruh hidupnya demi agama dan Rasul yang dicintainya. Dengan wafatnya Abu Bakar, umat Islam kehilangan salah satu pilar terkuat dalam sejarah mereka. Namun, warisan kesetiaan dan pengorbanannya tetap hidup dalam hati setiap Muslim. Hingga kini, kisah Abu Bakar dan kesetiaannya kepada Rasulullah menjadi pelajaran yang abadi tentang bagaimana seorang Muslim harus berdiri teguh dalam keimanan, bersikap adil, dan selalu setia kepada kebenaran, meskipun dunia di sekelilingnya sedang bergejolak. Abu Bakar adalah cerminan dari nilai-nilai luhur Islam. Di tengah segala tantangan dan rintangan,
Dia menunjukkan bahwa kesetiaan dan keyakinan yang teguh kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sumber kekuatan terbesar bagi seorang Muslim.